pendengar setia, selamat datang di Biotalk Podcast yang mengulas sains biomedis dari perspektif anak muda ilmiah Indonesia. Saya, Valeri Lumintang, akan menemani kalian dalam 15 menit ke depan untuk membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu diagnostik molekuler dalam pemeriksaan HIV/AIDS. Teknologi molekuler kini telah menjadi tulang punggung dalam pemeriksaan berbagai penyakit. Oleh sebab itu, dalam membahas hal ini, kini telah hadir bersama saya 4 narasumber hebat dari program studi sains biomedis. Ada pepatah yang mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, saya mempersilahkan para narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Silakan. Halo teman-teman Biotalks, perkenalkan saya Marta Dominika Lermatan, biasa disapa Mike. Hai teman-teman Biotalks, perkenalkan nama saya Stefani Rengkuan, biasa disapa Fanny. Hai teman-teman Biotalks, perkenalkan saya Anissa Retrofilia Manailo, biasa dipanggil Nisa. Hola teman Biotalks, perkenalkan nama saya Yona Akawi, biasanya dipanggil dengan Yona. Wow, terima kasih para narasumber kita yang telah memperkenalkan diri. Oleh sebab ini, kita akan langsung bincang-bincang nih tentang topik kita hari ini. Oke, untuk membahas topik di hari ini, kita akan mulai membahas dari dasarnya dulu nih. Pasti dari teman-teman banyak yang bertanya-tanya kira-kira bagaimana pemeriksaan diagnostik molekuler untuk penyakit HIV. Untuk menjawab hal ini, kita akan mulai dari Nisa dulu nih. Silakan Nisa. Nah, teman-teman, diagnostik molekuler adalah metode untuk mendeteksi materi genetik dari virus atau penyebab penyakit lainnya. Nah, dalam hal ini kita akan melihat RNA dari virus HIV menggunakan teknik PCR atau RT-PCR. Nah, berbeda dari tes antibodi biasa, metode pemeriksaan ini dapat mendeteksi HIV lebih awal, bahkan sebelum antibodi terbentuk di dalam tubuh kita, yakni sekitar 10-12 hari. Itu cukup lama kan? Berarti pemeriksaan ini termasuk pemeriksaan yang lebih sensitif, tapi waktunya cepat. Ya, benar sekali. Pemeriksaan ini cepat karena kita langsung bisa melihat jejak materi genetik dari virus, bukan respon tubuh terhadap virus tersebut. Wow, berarti menarik banget nih seperti apa yang tadi disampaikan oleh Nisa. Nah, selanjutnya kita akan move ke Yona. Nah, di sini, Yona mungkin bisa menjelaskan kepada kita kenapa metode ini penting dalam konteks pengendalian HIV di Indonesia. Ya, jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwa deteksi dini ini adalah kunci. Karena banyak kasus yang terdiagnosis di Indonesia itu sudah masuk ke stadium lanjut. Nah, untuk itu dengan adanya diagnosis molekuler membuat kita menemukan kasus lebih awal, kemudian melakukan diagnosisnya pasti lebih cepat. Iya, melakukan terapi antiretroviral itu lebih cepat, kemudian menekan angka transmisi. Selanjutnya metode ini juga digunakan untuk monitoring viral load, yaitu sebagai keefektifan antiretroviral ini dalam menekan jumlah virus di dalam darah. Wow, berarti menarik banget seperti apa yang tadi sudah Yona sampaikan. Berarti metode ini nih sangat penting atau bisa digunakan dalam konteks pengendalian HIV di Indonesia. Yes, that's right. Ya, oke. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Nisa dan juga Yona tentang pemeriksaan HIV dan bagaimana metode pengendalian yang dapat dilakukan di Indonesia, selanjutnya kita bakalan move untuk melihat dari segi teknologi molekuler. Nah, kita bakalan pindah ke Fanny nih. Jadi Fanny, mungkin bisa dijelasin nih, jadi teknologi apa yang dipakai dalam pemeriksaan molekuler HIV? Silakan Fanny. Ya, tentu Via. Jadi teknologi utamanya itu adalah RT-PCR. Nah, seperti yang kita ketahui, virus ini kan dia mempunyai RNA ya sebagai materi genetiknya. Iya. Pertama-tama tuh kita ubah dulu nih si RNA ini menjadi DNA komplementer melalui proses reverse transcription. Nah, setelah itu DNA-nya ini kita perbanyak melalui apa? Melalui itu teknik PCR untuk dideteksi secara kuantitatif. Nah, nantinya nih nilainya itu akan menjadi nilai viral load ya, maaf ya. Viral load. Nah, nilai ini yang akan menjadi dasar dokter nih untuk menentukan tingkat keberhasilan dari
Pemeriksaannya. gitu Oh, ya. wow. Oh, berarti seperti itu ya. Jadi teman-teman, teknologi yang kita gunakan itu adalah RT-PCR. Wow. Oke, berarti untuk pemeriksaannya ini juga berarti sangat bergantung pada akulturasi dari alat yang kita gunakan. Iya, betul banget ya. Jadi faktor seperti kualitas sampel darah, penanganan RNA hingga kalibrasi alat PCR itu sangat menentukan hasil. Jadi karena kesalahan kecil, ingat ya, kesalahan sekecil apapun itu akan mempengaruhi nilai yang kita dapat. Nilai yang kita dapat bisa berupa positif palsu atau negatif palsu. Nah, hal itu bisa berakibat fatal via dalam penanganan pasien HIV gitu. Berarti seperti yang tadi Fani sudah bilang bahwa kita juga harus memperhatikan faktor-faktor yang tadi seperti kualitas sampel darah, penanganan RNA hingga kalibrasi alat dari PCR itu untuk menentukan pemeriksaan pada pasien HIV ini. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Kita bakalan move ke Mike. Nah, dari tadi Fani sudah menjelaskan tentang teknologinya. Dari di Mike nih kita pengen tahu nih bagaimana dari sisi laboratoriumnya atau bagaimana tentang penerapan teknik ini di lapangan. Kira-kira penerapannya itu bagaimana Mike? Jadi teman-teman Biotalks, penerapannya tentunya pasti ada tantangan nih. Tantangan utamanya adalah biaya dan infrastruktur. Nah, Val dan teman-teman Biotalks, alat PCR ini kan mahal. Jadi karena dia mahal, jadi tidak semua wilayah di daerah Indonesia memiliki laboratorium dengan fasilitas molekuler yang lengkap. Nah, selain itu, ada pun tantangannya. Tantangannya seperti kayak misalkan tenaga analis yang masih kurang gitu. Betul. Yang masih kurang, terus yang terlatih itu sangat dibutuhkan dan masih jadi kendala. Nah, namun ada kabar baiknya nih, teman-teman. Apa tuh? Kabar baiknya sekarang itu sudah ada inisiatifnya untuk mengintegrasikan diagnostik molekuler ke laboratorium HIV di tingkat provinsi. Jadi kayak misalkan teman-teman yang di pedalaman atau daerah-daerah terpencil dengan sampel HIV ini bisa dibawa ke laboratorium tingkat provinsi. Betul sekali. Nah, ini menjadi langkah besar untuk memperluas akses pemeriksaan. Ya, seperti itu. Wow, teman-teman, berarti dari yang sudah disampaikan oleh Fani dan juga Mike, berarti kita bisa tahu bahwa RT-PCR ini merupakan metode yang sangat penting atau yang sangat berguna dalam pemeriksaan HIV. Tapi yang tadi itu, ada beberapa catatan kalau memang di beberapa tempat di Indonesia itu masih ada infrastruktur yang kurang memadai dan juga biaya. Ya, karena memang PCR ini karena memang mahal, jadi masih perlu diperhatikan, masih perlu Terus ini tadi juga Mike sempat bilang kalau akan diintegrasikan diagnostik molekuler ke laboratorium di tingkat provinsi. Itu merupakan langkah yang sangat baik sih untuk pemeriksaan HIV karena untuk keberlanjutannya pasti bisa lebih baik dan pasien-pasien HIV juga di tingkat provinsi itu akan cepat tertangani. Oke. Nah, oke teman-teman, kita tuh tadi sudah ngobrol dan bahas tentang bagaimana teknologi bahkan sampai penerapan di lapangan. Nah, selanjutnya nih kita bakalan bahas lebih dalam lagi untuk kita melihat bagaimana etika, privasi, serta edukasi yang bisa kita lakukan untuk pasien-pasien HIV ini. Nah, untuk menjawab hal itu mungkin dari Nisa dulu nih. Kira-kira gimana Nisa? Nah, Val, hal ini tuh sangat penting. Teman-teman Biotalks, jadi pemeriksaan HIV ini harus berdasarkan persetujuan sadar dari pasien atau biasa kita sebut dengan informed consent. Iya. Nah, jadi data dari PCR itu kan sangat bersifat pribadi ya teman-teman. Karena apa? Jika data tersebut beredar luas, maka itu akan sangat berdampak buruk bagi pasien, terutama sosial dan psikologis pasiennya. Iya, setuju banget. Nah, jadi oleh karena itu setiap laboratorium itu wajib sekali menjaga gitu ya. Benar sekali. Setiap laboratorium itu wajib menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan kode etik dari profesi dan ketentuan kesehatan nasional. Wow, setuju banget dari apa yang tadi Nisa sampaikan bahwa
pasien HIV itu bukan berarti mereka sakit HIV, lalu mereka itu buruk atau Iya, mereka iya, itu iya. dikucilkan di masyarakat, tidak. Tapi harus ada etika, harus ada privasi yang tetap dilakukan bagi mereka karena kita sama-sama manusia, benar kan? Iya. Nah, setuju banget dari yang tadi Nisa sampaikan. Mungkin kalau dari Yona sendiri nih, kira-kira bagaimana melihat hal ini untuk kita bisa mengedukasi masyarakat? Kira-kira langkah apa-apa saja yang bisa kita lakukan? Ya, jadi teman-teman semua, menurut saya edukasi yang harus kita berikan kepada masyarakat bahwa HIV ini bukanlah hukuman moral. Ya, Tetapi setuju. HIV ini adalah suatu penyakit yang dapat dikelola secara medis. Iya. Nah, untuk itu diagnostik molekuler ini menjadi acuan sebagai pasien lebih hidup produktif dan juga hidup lebih sehat. Untuk itu, bagi teman-teman semua jangan takut untuk melakukan pemeriksaan ya, karena Setuju. pemeriksaan ini adalah awal kita untuk menuju pemulihan dan juga tanggung jawab atas diri kita maupun diri orang lain. Iya, nah seperti yang tadi sudah Yona sampaikan, teman-teman jangan takut untuk melakukan pemeriksaan dini, karena itu juga melindungi diri kita, bahkan juga melindungi orang lain. Mungkin dari Stefani ada tambahan dari? Ya mungkin satu hal aja sih Pak. Satu hal aja ya. Jadi itu Silakan Fani. Iya, pentingnya konseling pra dan pasca tes. Nah, Itu kayak gimana tuh? Iya, Kayak karena gimana tuh? pasien itu kan mereka harus tahu kan, mereka tuh harus memahami makna hasil pemeriksaan molekuler, baik hasilnya itu positif maupun negatif sekalipun. Agar apa? Agar tidak terjadi salah persepsi atau ketakutan berlebihan dari si pasien itu sendiri. Gitu. Nah, itu setuju banget seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Nisa, Yona, bahkan Fani, bahwa etika, privasi, dan edukasi kepada pasien itu harus tetap dilakukan. Apalagi kayaknya seperti yang kayak tadi Fani sampaikan, bahwa harus ada konseling dari sebelum dilakukan pemeriksaan, bahkan sesudah dilakukan pemeriksaan. Oke, jadi Biotalk, setelah perbincangan panjang kita, selanjutnya mari kita membahas hal ini dari perspektif masa depan, serta inovasi yang dapat dilakukan untuk diagnostik molekuler dalam pemeriksaan HIV. Nah, untuk pembahasan ini mungkin kita bisa tanya ke Mike nih, kira-kira apa inovasi terbaru dalam bidang diagnostik molekuler untuk pemeriksaan HIV? Jadi Val dan teman-teman Biotalks sekarang itu sudah ada dan sudah mulai dikembangkan teknologi PCR portable dan tes berbasis isodermal amplification seperti LAMP. Nah, dari teknologi ini dia tuh mempunyai keunggulan. Nah, keunggulannya bisa dilakukan di lapangan tanpa alat PCR yang besar. Dan dia tuh lebih cepat, kemudian biayanya relatif lebih rendah. Wow. Seperti itu. Ya, berarti menarik banget yang tadi disampaikan oleh Mike, berarti teknologi ini akan sangat lebih memudahkan. Lebih memudahkan dalam pemeriksaan HIV. Nah, kalau untuk Nisa sendiri nih, kira-kira apakah mungkin teknologi ini nih diterapkan di Indonesia? Kira-kira gimana Nisa? Nah, teknologi ini sangat mungkin, Val. Tapi teman-teman semuanya butuh adaptasi ya. Jadi kita tuh harus memastikan kualitas dan validitas klinis dari alat tersebut sesuai dengan standar WHO. Selain itu juga kerjasama antar sektor seperti dari peneliti, laboratorium, dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar inovasi teknologi yang ingin kita kembangkan untuk mencegah penyakit ini dapat menjangkau tempat-tempat terpencil. Wow, seperti itu ya. Berarti teknologi ini bisa dilakukan asalkan yang tadi Nisa bilang, harus ada kerjasama lintas sektor. Seperti dari peneliti, laboratorium, bahkan dari pemerintah sendiri. Nah, menarik banget nih. Selanjutnya nih, kepada dari sisi masyarakatnya, kira-kira dari sisi masyarakatnya ini gimana Yona? Menurut pandangan Yona, apakah ada dampak positif jika pemeriksaan molekuler ini bisa diakses secara luas? Kira-kira bagaimana? Ya, kalau aksesnya luas, maka angka keterlambatan diagnosisnya itu akan menurun, sehingga pasien dapat melakukan terapi ARV dan juga penularannya? Ya, penularan vertikal dari ibu ke anak itu bisa ditekan. Kemudian dilihat secara epidemiologi, ini bisa menurunkan insiden rate HIV di Indonesia secara signifikan. Wow. Keren banget. Ya, berarti
teknologi PCR ini berarti sangat bisa dikembangkan di Indonesia, dan juga teknologi ini kalau pengembangannya bisa bagus berarti akan sangat menurunkan incidence rate Iya, HIV di Indonesia yang tadi Yona bilang. Wow, itu That's berarti menarik banget ya, Iya. teman-teman. Teman-teman Biotalks, kita sudah sampai pada penghujung diskusi kita di hari ini. Nah, di sini saya ingin meminta satu kalimat refleksi dari masing-masing narasumber. Nah, kira-kira apa makna diagnostik molekuler HIV/AIDS bagi Anda pribadi? Mungkin bisa dijawab dari siapa dulu nih? Nisa aja, Benar Nisa. ya? Oke, dan Nisa aja. Oke, silakan Nisa. Jadi bagi saya diagnostik molekuler itu adalah bukti bahwa sains bisa menyelamatkan martabat manusia. Karena dengan deteksi dini yang dilakukan, kita tuh dapat mengetahui bahwa pasien tersebut itu memiliki harapan hidup yang lebih berkepanjangan dan berkualitas ke depannya. Oke. Selanjutnya, Jadi kalau saya melihat diagnostik molekuler itu sebagai gerbang wow, menuju, gerbang. keadilan kesehatan bagi semua orang, di mana tidak ada diskriminasi maupun stigma. Jadi semua orang berhak mengetahui status kesehatannya dengan aman. Keren banget ya. Kalau menurut saya ya, ini tuh tentang akurasi yang berdampak pada empati. Jadi ketika hasilnya itu akurat, maka keputusan medisnya tuh pun menjadi lebih lebih manusiawi dan lebih rasional gitu. Empati ya. Iya, betul. Jadi Val dan teman-teman Biotalks, bagi saya sendiri itu diagnostik molekuler ini merupakan masa depan kedokteran dan biomedis yang preventif ya. Ya. Dengan teknologi ini kita bukan hanya mendeteksi penyakit, tetapi juga kita menjaga kehidupan. Save our life. Wow, yes. Setuju banget dari tadi. Yes, save our life. Dari statement dari teman-teman 4 narasumber kita. Sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ya. Jadi teman-teman, terima kasih banyak untuk pandangan yang sudah berikan hari ini. Semoga perkuliahannya lancar ya. Amin. Untuk Kakak Val, sebelum kita menutupi podcast di hari ini, bisa kita sama-sama bilang menyala bersama biomedis Jaya. Oh, menyala. Jadi gimana tadi? Menyala Bersama biomedis Jaya. Oh, menyala bersama biomedis Jaya. Yona aja ya. Saya Nanti Yona bilang apa tuh? Bilang menyala, kita Iya. bilang bersama biomedis Jaya. Iya, semuanya sama-sama. Oh, sama-sama. Menyala Oke. bersama biomedis Jaya. Oke. Semuanya ngangkat kamera. Oke. 1, 2, 3. Menyala bersama biomedis Jaya. Oke teman-teman, sekian dari pembahasan kita hari ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat tentang pentingnya teknologi molekuler dalam penanganan HIV/AIDS di Indonesia. Sampai jumpa di episode Biotalks berikutnya, dan jangan lupa deteksi dini, cegah transmisi, dan hilangkan stigma. Saya Valeri Lumintang, pamit undur diri. Salam sehat, salam sains.